Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya NJA. Kali ini kita belajar mengenai selection control structure dalam metode perancangan program. Nah, di selection control structure ini untuk mengilustrasikan pilihan antara dua atau lebih tindakan atau pernyataan tergantung pada apakah suatu kondisi itu benar atau salah. Nah, dinyatakan dalam if ya, didasarkan pada perbandingan dua item. Dan biasanya dinyatakan dengan salah satu operator seperti berikut. Ada lebih kecil, lebih besar, sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, atau tidak sama dengan. Ini merupakan variasi struktur seleksi atau selection structure. Ada simple selection atau simple if statement ya atau ya. Kemudian simple selection with null false branch. Ini null else statement, jadi else-nya atau cabang selain itunya itu nol ya. Kemudian combine selection atau combine if statement. Kemudian ada nested selection atau nested if statement. Nah, dalam nested selection ini dibagi dua. Ada linear nested if statement dan non-linear nested if statement. Nah, pertama untuk simple selection atau simple if statement. Ini terjadi ketika pilihan dibuat antara dua jalur alternatif, tergantung pada hasil dari suatu kondisi yang benar atau salah. Struktur direpresentasikan dalam pseudocode menggunakan kata kunci if, then, else, dan and if. And if itu jika ya, kita baca jika, kemudian then itu maka kita bacanya, kemudian else selain itu, dan and if ini untuk mengakhiri if-nya ya. Ini ada contohnya. If account balance lebih kecil, atau kita terjemahkan gini ya. If saldo rekeningnya lebih kecil dari $300, maka then ya, kemudian maka service charge atau biaya layanannya sebesar $5. Selain itu, ini else, jika lebih besar ya, dari $300 ke atas, maka service charge atau biaya layanannya $2. Kemudian and if, seperti itu. Itu untuk simple selection. Ini ada latihan soal. Soal pertama, bukan merupakan struktur seleksi adalah A. Simple selection, B. Simple selection with no false branch, atau C. Combined selection, D. Nested selection, atau E. Simple combination. Kedua, simple selection with null false branch atau null else statement. Ini struktur else null adalah variasi dari struktur if sederhana. Ini seperti tadi. Ini digunakan ketika tugas dilakukan hanya ketika kondisi tertentu benar. Jadi kalau misalkan benar dia dilakukan, tapi kalau kondisinya salah maka dilewati aja. Ini ya, jika kondisinya salah maka tidak ada pemrosesan yang terjadi dan pernyataan if akan dilewati. Nah, seperti ini. Jika student attendance sama dengan part-time, then add 1 to part-time count. And if jika kehadiran siswanya sebagai part-time, maka tambah 1 kepada kolom part-time count. Jika tidak, maka yaudah biarin aja seperti itu. Jadi yang dieksekusi adalah pernyataan benarnya aja ya kalau untuk yang versi ini. Latihan soal kedua, seleksi sederhana terjadi ketika pilihan dibuat antara dua jalur alternatif tergantung pada hasil dari suatu kondisi yang benar atau salah, merupakan pengertian dari A. Simple selection, B. Simple selection with no false branch, C. Combined selection, D. Nested selection, atau E. Non-linear nested if statement. Dan soal ketiga ini ada pseudocode ya. If student attendance sama dengan part-time, then add 1 to part-time count and if. Ini pseudocode merupakan contoh dari
A. Simple selection. B. Simple selection with null false branch. C. Combined selection. D. Nested selection. Atau E. Nonlinear nested if statement. Selanjutnya mengenai combined selection atau combined if statement. Jadi kita menggabungkan antara beberapa statement. Nah, menggabungkannya menggunakan apa? Menggunakan konektor AND atau OR. AND itu untuk dan, kemudian OR untuk atau. Nah, penggunaan konektor dan dilakukan atau digunakan jika kondisi kedua statementnya benar, maka penggabungannya menjadi benar. Kemudian penggunaan konektor OR digunakan jika salah satu kondisi statementnya adalah benar, maka nanti hasil gabungannya menjadi benar. Kalau misalkan kedua-duanya salah, maka kondisi gabungannya dianggap salah, seperti itu. Nah, ini contohnya untuk yang pertama. If student attendance part-time and student gender sama dengan female, then add 1 to female part-time count. Nah, ini jika kehadiran siswanya sebagai part-time, kemudian gendernya adalah female, maka ditambahkanlah 1 ke kolom female part-time count. Kemudian ini contoh kedua, ini penggunaan OR dengan case yang sama. Student attendance sama dengan part-time, or student gender sama dengan female, then add 1 to female part-time count. Ini bisa digunakan tapi tidak tepat ya. Karena ini kan seandainya yang benar adalah student attendance sama dengan part-time. Ini kondisinya benar. Nah, kemudian jika student gender sama dengan male, ini tetap akan dieksekusi karena penggunaan OR adalah syaratnya 1 harus benar. Jadi ini tetap dieksekusi nih, ditambahkanlah 1 ke female part-time count. Maka kita harus benar-benar menggunakan konektor yang tepat ya. Untuk case seperti ini harus menggunakan AND, jangan pakai OR ya. Karena ini kan kolomnya untuk female part-time count. Sedangkan kalau misalkan student gendernya adalah male, jadi tidak tepat walaupun ini dapat dieksekusi seperti itu. Kemudian jika kedua operator AND dan OR digunakan dalam satu pernyataan if, maka gunakanlah tanda kurung. Jadi tidak ambigu, kita baca duluan yang mana, yang OR duluan atau yang AND duluan ya, seperti ini nih. Kan pernyataannya ada 3. Iya satunya nih. If record code 23, or update code sama dengan delete, and account balance sama dengan 0, then delete customer record. Nah, kita untuk mendelete customer recordnya ini, bagaimana? Apakah kondisinya record code 23, update record delete, atau apa? Ini atau ya, 23, dan saldo rekeningnya kosong, maka di delete. Kemudian atau update code delete, atau update code-nya sama dengan udah dihapus, kemudian saldo rekeningnya 0, maka customer delete. Seperti itu. Maka harus digunakan tanda kurung. Ini latihan soal keempat. Ketika menggunakan konektor AND, agar kondisi gabungan menjadi benar, maka kedua kondisi harus A benar, B salah, C salah satu benar, D salah satu salah, atau E bebas. Latihan soal kelima. Jika konektor OR digunakan untuk menggabungkan kedua kondisi apapun, maka hanya titik-titik-titik kondisi yang harus benar agar kondisi gabungan dianggap benar. A1, B2, C3, D4, atau E5. Ini mana yang harus melengkapi titik-titik tersebut. Selanjutnya mengenai nested selection atau nested if statement. Nah, ini dibagi menjadi 2 ya. Ada linear nested if statement atau non-linear nested if statement. Dan untuk nested selection ini, pemilihan bersarang terjadi ketika kata if muncul lebih dari sekali dalam pernyataan if. Jadi ada if di dalam if. Nah, yang kemudian untuk linear ini digunakan ketika bidang sedang diuji untuk berbagai nilai dan tindakan yang berbeda akan diambil untuk setiap nilai.
Bedanya dengan nonlinear, ini terjadi ketika sejumlah kondisi berbeda harus dipenuhi sebelum tindakan tertentu dapat terjadi. Untuk linear if statement, ini merupakan bentuk if bersarang. Disebut linear karena setiap else segera mengikuti kondisi if sesuai dengannya. Jadi if else seperti itu. Perbandingannya dilakukan sampai kondisi benar ditemukan dan tindakan yang ditentukan dijalankan sampai pernyataan else berikutnya tercapai. Jadi dia kondisinya ini ya, linear atau berurutan, if else seperti itu. Pernyataan if bersarang linear harus diidentasi agar mudah dibaca dengan setiap if, else, dan and if yang sesuai sejajar. Indentasi ya, atau di menjorok ke dalam seperti itu. Jadi seperti jika contohnya seperti ini nih, diidentasi jadi menjorok ya, didorong ke dalam. Jadi kita tahu nih pasangan if yang pertama adalah else, kemudian pasangan akhirnya adalah and if yang ini. Kemudian if yang di dalam ini, if yang kedua adalah else yang ini, and if yang ini. Kemudian if yang paling dalam lagi, if yang ketiga, if, else, and if ini sejajar di kondisinya. Ini akan mudah dibaca dibanding kita nulis sejajar semua di sini. Nanti kita akan bingung. Ini pernyataan untuk if yang mana nih sebenarnya, seperti itu kan ya. If record code A, then increment counter A. Selain itu, jika record B, maka increment counter B. Selain itu, jika record code-nya C, increment counter C. Kemudian else, increment error counter. Nih, pokoknya ini bersarang, tapi dia linear ya, berurutan. Kemudian bagaimana dengan yang non-linear? Nah, ini disebut non-linear karena pernyataan else dapat dipisahkan dari pernyataan if yang mau dipasangkan. Nah, ini identasi penting. Ini sekali lagi ya. Jadi agar kita mudah mencari tahu pasangannya antara if, else, dengan and if. Kemudian, setiap pernyataan else dan and if harus disejajarkan dengan kondisi if yang sesuai dengannya ini ya. Seperti tadi juga. Pokoknya jangan ketukar ya. If yang mana dengan else yang mana dengan and if yang mana. Ini seperti ini nih. Ini contoh yang non-linear. Ada if student attendance sama dengan part-time. Then if student gender sama dengan female. Then if student age lebih besar dari 21. Then, nah ini tidak seperti tadi ya. Tidak if else. Jadi dia makin mencorok ke dalam if seperti itu. Nah ini tidak linear. Jika student attendance-nya part-time, kemudian gendernya female, kemudian usianya lebih dari 21, maka tambahkan 1 ke mature female paid student. Jika selain itu, maka add 1 to young female paid student. And if kemudian else add to male paid student. Nah ini selain gender female, maka selain itu masukin ke male paid student. Nah, kemudian else add 1 to full-time student. Nah, ini kondisi else untuk if yang depan ya, paling awal, student attendance. If student attendance part-time. Kemudian else-nya adalah add 1 to full-time student, seperti itu. Jadi yang bersarang adalah untuk pernyataan pertama, yang part-time. Maka itu dipecah-pecah lagi. Yang part-time apakah dia cewek? Kalau iya, apakah umurnya lebih dari 21? Kalau iya, maka dia masuk ke meteor. Kalau selain itu, maka masukinnya ke yang. Kalau misalkan dia bukan cewek atau wanita, maka masuknya ke yang laki-laki. Jika dia bukannya part-time, maka dia masuknya ke full-time student. Seperti itu. Nah, untuk yang non-linear nested if statement, non-linearnya,
kita bisa mengganti serangkaian pernyataan if ini dengan pernyataan if gabungan. Jadi lebih ringkas. Tadi kan ada gabungan ya, pakai konektor and atau or. Nah, untuk menggabungkan if untuk yang non-linear nested if statement ini menggunakan and. Contoh yang ini, if student attendance sama dengan part-time, maka ada kondisi lagi, jika student age lebih dari 21, maka increment method PT student and if. Nah, ini bisa diringkas dengan menggunakan and. Bagaimana? Ini if student attendance sama dengan part-time and student age lebih besar dari 21, maka increment method PT student and if. Nah, ini sebenarnya kalau diartikan sama aja. Jika dia part-time, kemudian umurnya 21, masukinlah nih. Padahal pernyataannya increment method PT student and if. Sama aja kan, tapi lebih ringkas yang bawah nih, pseudocode yang bawah. Jadi bisa banget digunakan konektor ya. Konektor and ini. Ada latihan soal ke-6, pemilihan bersarang terjadi ketika kata if muncul lebih dari sekali dalam pernyataan if merupakan A. Simple selection, B. Simple selection with null false branch, C. Combined selection, D. Nested selection, atau E. Nonlinear nested if statements. Nomor 7, terjadi ketika sejumlah kondisi berbeda harus dipenuhi sebelum tindakan tertentu dapat terjadi merupakan A. Simple selection, B. Simple selection with null false branch, C. Combined selection, D. Linear nested if statement, atau E. Nonlinear nested if statements. Nomor 8, jika kondisinya salah, maka tidak ada pemeriksaan yang terjadi dan pernyataan if akan dilewati. Merupakan A. Simple selection, B. Simple selection with null false branch, atau C. Combined selection, D. Linear nested if statement, atau E. Nonlinear nested if statement. Selanjutnya mengenai algorithm using selection. Algoritma menggunakan seleksi. Ini ada contoh, misalkan rancang algoritma yang akan meminta operator 3 karakter menerima karakter tersebut sebagai input, mengurutkannya ke dalam urutan menaik, dan menampilkannya ke layar. Yang pertama kita harus lakukan adalah membuat defining diagram, membagi menjadi input, processing, dan output. Inputnya apa? Tadi adalah 3 karakter, yaitu char 1, char 2, char 3. Kemudian prosesnya apa tadi? From for karakter, permintaan karakter, kemudian accept 3 karakter, kita diterima 3 karakter tadi ya, karakter 1, 2, 3, kemudian sort 3 karakter, diurutkan 1, 2, 3, kemudian output 3 karakter, cetak, menampilkan 3 karakter tersebut ya, outputnya adalah karakter 1, 2, 3. Kemudian rancang algoritma solusinya seperti ini. Read 3 karakter. Pertama, from the operator for char 1, char 2, char 3. Di char 1, char 2, char 3. Nah, ini ada if. Ini ada if ya. If 3 kali. Ini adalah proses seleksinya. Kita mau nukar. Pertama, if char 1 lebih besar dari char 2, maka temp itu adalah variabel untuk menampung nilai sementara dulu ya. Temp sama dengan char 1 kalau sama dengan char 2 sama dengan temp. Maka kita menyimpan nilai 2 di dalam temp. Apakah ya? Jadi ini adalah menukar karakter 1 dengan karakter 2. Apakah nilai 2 lebih besar? Misalkan nilai 2 lebih besar, maka disimpan dulu di temp. Kemudian and if. Kita lanjutkan kedua. Kita tukar antara char 2 dengan char 3. Lihat char 2. Karakter 2 apakah lebih besar dari karakter 3? Kemudian kalau karakter 3 lebih besar, maka kita simpan dulu nih di karakter 3 di variabel sementaranya. Kemudian selesaikan. Nah, selanjutnya seleksi ketiga, kita balik lagi ke karakter 1, karakter 2 nih, kita bandingkan lagi. Ini yang mana yang lebih besar. Kita karakter 2 lebih besar, maka disimpan lagi di variabel temp seperti itu. Kemudian di
tampilkanlah ke layar character 1, 2, 3 seperti itu. Kemudian end. Itu tadi algoritmanya. Nah, untuk mengetahui algoritma tersebut benar atau tidak, maka dilakukanlah dash checking atau uji ini ya, uji dua valid ya, uji dua. Nah, selanjutnya tadi udah ada pseudocode-nya atau algoritmanya. Selanjutnya dilakukanlah nih dash checking atau dua set karakter yang valid akan digunakan. Ya, ini uji dua set karakter yang valid akan digunakan untuk memeriksa algoritma tersebut yang tadi ya. Misalkan untuk yang pertama kita pakai karakter K, B, dan G. K untuk karakter 1, B untuk karakter 2, C karakter 3. Nah, ini untuk dataset pertama. Kemudian dataset kedua adalah ZSR. Tadi kan kita perintahnya untuk mengurutkan dari bawah sampai atas atau menaik ya. Jadi dari A sampai Z istilahnya seperti itu. Kemudian ini ada tabel kedua, ini adalah hasilnya, hasil yang diharapkannya. Hasil yang diharapkan dari dataset pertama adalah B, G, K, karena K yang paling tinggi ya. Selanjutnya untuk hasil ya dataset yang kedua adalah A, S, Z. Ini adalah tampilan, ini adalah hasil yang diharapkan seperti itu. Nah, ini adalah tabel dash check ya, dash check table. Ini bacanya seperti algoritma tadi ya. Pertama kita lihat nih, kita tukar antara karakter pertama dengan karakter kedua, mana yang lebih besar atau yang mana yang lebih tinggi. Ternyata K lebih tinggi. Nah nih B, K kita tukar, kemudian simpan di tab K. Kemudian yang dua, karakter 2 kita tukar dengan karakter 3 antara G sama K dengan G tadi ya. Ternyata K lebih tinggi. Jadi K tetap ditaruh di tem. Jadi urutannya adalah B, G, K seperti itu. Nah, untuk yang dataset kedua ini kan Z, S, A. Kita tukar dulu nih karakter 1 sama 2 antara Z dengan S. Ternyata Z lebih besar. Kita simpan di tem nih untuk Z. Kemudian tadi S di pertama ya jadinya. S jadi di awal ya nih. S-nya awal karena tadi kita menukar Z sama S, S-nya jadi di karakter awal, kemudian A-nya ada di karakter 2, maka kita tukar nih karakter 1 dan 2, mana yang lebih tinggi? Ternyata S simpan di tem. Maka outputnya adalah A, S, dan Z, seperti itu. Selanjutnya mengenai the case structure. Nah, struktur case control dalam pseudocode adalah cara lain untuk mengekspresikan pernyataan if bersarang linier. Ini digunakan dalam pseudocode karena dua alasan. Dapat diterjemahkan ke dalam banyak bahasa tingkat tinggi atau pemrograman dan membuat pseudocode lebih mudah ditulis dan dipahami. Nah, ini lebih menyingkat juga ya, seperti itu. Nah, if bersarang kenapa ya kita pakai the case structure? Karena if bersarang ini terlihat lebih rumit dalam pseudocode dan bergantung pada struktur dan lekukan yang benar agar mudah dibaca. Nah, itu. Jika if bersarang banyak banget if-nya. If itu kan agak sulit dibaca ya, apalagi kalau ditulisnya lurus, tidak ada indentasi. Maka dapat digunakan the case structure ini. The case structure ini menyederhanakan struktur kontur pemilihan dasar dan memperluasnya dari pilihan antara dua nilai ke pilihan dari beberapa nilai. Dalam pseudocode, kata kunci case of dan end case berfungsi untuk mengidentifikasi struktur dengan beberapa nilai indentasi. Ini adalah strukturnya ya untuk case.
Nih, case of tinggal variable, ini adalah variabelnya apa. Kemudian nilainya value 1, titik 2, statement block 1, value 2, statement block 2, value n atau keberapa nilai statement block yang nilai tersebut. Kemudian selain itu ya, selainnya. Kemudian end case. Kita contohnya seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk pengkodeannya. Kodenya banyak, terus pernyataannya banyak. Nah, ini lebih efektif menggunakan case dibanding if else yang bersarang ya, seperti itu. Contoh nih, if record code A, then increment counter A. Else, if record B, then increment counter B. Else, if record C, then increment counter C. Else, increment error counter. And if ini kan kalau misalkan kodenya banyak gitu sampai Z, ini kan agak panjang banget gitu ya. Nah, lebih baik digunakan case. Kalau case ini agak lebih mudah dan lebih singkat ya. Nah, ini case of record code. Kodenya apa aja tulislah di sini. A, B, C. Nah, kalau A increment counter A, B increment counter B, C increment counter C, other increment error counter, end case. Nah, ini kan lebih mudah ya kita bacanya dan lebih nggak capek lah ngetiknya gitu ya daripada yang ini nih yang pakai if seperti itu. Jadi untuk pengkodaan lebih baik menggunakan case dibanding if else, seperti itu. Dan soal ke-9, cara lain untuk mengekspresikan pernyataan if bersarang linear merupakan pengertian dari A. Struktur case control, B. Dash check table, C. Dash checking, D. Solution algorithm, atau E. Algorithm. Nomor 10, pernyataan yang berisi beberapa kondisi, masing-masing terhubung dengan operator logika N atau OR merupakan pengertian dari A. Simple selection, B. Simple selection with null false branch, C. Combined selection, D. Nested selection, atau E. Nonlinear nested if statement. Baik, sampai sini. Sampai jumpa. Mudah-mudahan kita paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.